Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran video kali ini kita akan membahas sifat-sifat operasi himpunan dan penerapannya yang diampu oleh Ibu Riza Puspitasari SPD, Guru MTSN 5 Kota Padang, dan Neneng Sapitri, mahasiswa PPL MTSN 5 Kota Padang. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada video kali ini, alangkah baiknya Anda semua mengucapkan basmalah terlebih dahulu dan juga mempersiapkan diri dan alat-alat tulisnya untuk meringkas semua materi yang Ibu sampaikan nantinya. Oke, lanjut. Pada pembahasan materi berikut ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi himpunan terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada sifat-sifat irisan dan gabungan himpunan. Sifat operasi irisan himpunan adalah komutatif, asosiatif, idempoten, identitas, dan komplemen. Adapun sifat operasi irisan dan gabungan memiliki sifat distributif irisan terhadap gabungan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada komutatif irisan, di mana A irisan B sama dengan B irisan A. Misalnya, di sini ada Ibu berikan contoh himpunan A dengan anggota himpunan A, B, D, H. Yang himpunan B-nya ada A, B, C, D, G, H, dan K. Maka A irisan B-nya adalah A, B, D, dan H. Nah, kalau B irisan A-nya adalah A, B, D, dan H. Jadi dari sini terbukti kalau A irisan B itu sama dengan B irisan A, maka berlaku sifat komutatif irisan. Nah, selanjutnya ada komutatif gabungan, di mana A gabung B itu sama dengan B gabung A. Nah, kita misalkan A-nya ada A, B, D, H, dan B-nya ada A, B, C, D, G, H, dan K. Maka A gabung B-nya itu adalah A, B, C, D, G, H, dan K. Dan B gabung A-nya itu adalah A, B, C, D, G, H, dan K. Maka dapat disimpulkan bahwa A gabung B sama dengan B gabung A. Yang ketiga kita masuk asosiatif irisan, di mana A irisan B dalam kurung irisan C itu sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. Di mana kita misalkan A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B-nya ada 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. C-nya ada 5, 6, 7, 9, 10, dan 11. Maka A irisan B-nya itu A irisan B anggota A yang sama dengan anggota B itu ada 3, 4, 6, dan 7. Maka A irisan B irisan C itu sama dengan 3, 4, 6, dan 7. Kita iriskan dengan anggota C 5, 6, 7, 9, 10, 11. Maka hasilnya anggota yang sama itu ada 6 dan 7. Selanjutnya B irisan C. B irisan C itu ada 6, 7, dan 9. Maka A irisan dalam kurung B irisan C
itu ada hasilnya 6 dan 7. Maka terbukti atau dapat disimpulkan A irisan B irisan C itu sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. Oke, kita masuk sifat yang keempat, ada asosiatif gabungan. Kebalikan dari asosiatif irisan tadi, kalau sekarang itu asosiatif terhadap gabungan. Kita misalkan A-nya di sini ada 1 sampai 6, B-nya ada 3, 4, 6, 7 dan 8 dan 9, C-nya ada 5, 6, 7, 9 dan 10. Maka A gabung B, anggota A dan B itu digabungkan ada 1 sampai 9. Kalau A gabung B digabung C, yang hasil dari A gabung B tadi kita gabungkan dengan elemen C, itu hasilnya 1 sampai 10. Nah, B gabung C, anggota B kita gabung dengan anggota C, itu hasilnya ada anggota-anggotanya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Nah, kalau A digabungkan B gabung C, itu hasilnya ada anggota A 1 sampai 6 gabung anggota B gabung C tadi 3 sampai 10, maka hasilnya ada A gabung B gabung C itu 1 sampai 10. Dapat disimpulkan bahwa A digabung B dalam kurung digabung C itu sama dengan A digabung dalam kurung B gabung C. Maka terbuktilah sifat asosiatif gabungan tadi. Nah, sekarang kita masuk pada idempoten himpunan atau himpunan itu sendiri, irisan dan gabungannya. Nah, A irisan A itu hasilnya akan sama dengan A. A gabung A itu hasilnya juga A. Nah, kita misalkan A-nya 1 sampai 3, maka A gabung A itu 1, 2 dan 3. Nah, irisannya juga begitu. Sekarang kita masuk pada sifat berikutnya, ada identitas irisan dan gabungan. Identitas irisan dan gabungan ini yang pertama ada A irisan S sama dengan A. S ini himpunan semesta. Nah, kalau A gabung S itu sama dengan S himpunan semesta. Misalkan S-nya ada 1 sampai 5, A-nya ada 1 sampai 3. Maka A di irisan S ini 1, 2, dan 3. Kalau A gabung S ini 1 sampai 5. Nah, selanjutnya ada komplemen irisan dan gabungan. Dimana kalau komplemen A irisan A komplemen itu himpunan kosong. Kalau A gabungan A komplemen itu himpunan semesta. Kita misalkan himpunan semestanya ada 1 sampai 5, A-nya ada 1 sampai 3, maka A komplemennya ada 4 dan 5. Kalau A irisan A komplemen itu himpunan kosong. Nah, kalau A gabung A komplemen, maka itu himpunan semesta tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada distributif irisan terhadap gabungan, di mana A irisan B digabung C itu hasilnya sama dengan A irisan B digabung A gabung C. Kita misalkan di sini ada P, A, B, C, D, E, ada Q, D, E, F, G, H, dan R, ada G, H, J, K. Maka kita cari dulu P gabung Q. P gabung Q ini ada A sampai H, A, B, C, D, E, F, G, H. Dan kalau P gabung R, anggota P kita gabung dengan anggota R itu ada A, B, C, D, E, G, H, J, K. Nah,
Selanjutnya kita cari Q irisan R. Q irisan R itu hasilnya ada G dan H. Nah, kalau P gabung dalam kurung Q irisan R itu ada, kita gabungkan anggota himpunan P, kita gabungkan dengan anggota irisan Q dan R tadi. Maka hasilnya A, B, C, D, E, G, H. Nah, jadi kalau kita mencari P gabung Q-nya, kita iriskan dengan P gabung R, hasilnya sama dengan A, B, C, D, E, G, H. Nah, dapat disimpulkan sifat distributif terhadap gabungan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat selisih himpunan. Nah, operasi selisih himpunan memiliki sifat identitas. Selain itu, selisih himpunan juga bersifat distributif terhadap irisan dan distributif terhadap gabungan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama ada identitas selisih. A dikurang 0 itu sama dengan hasilnya dengan A. Kita misalkan A-nya 1 sampai 3, maka A dikurang 0-nya itu juga 1 sampai 3, A itu sendiri. Nah, selanjutnya ada distributif selisih terhadap irisan. Nah, A kurang B irisan C itu sama dengan A kurang B gabung A kurang C. Kita misalkan A-nya 1 sampai 5, B-nya ada 1, 2, 3, 7, 8, C-nya ada 3, 4, 5, 6. Maka A kurang B-nya itu ada 4 dan 5. Kalau A kurang C-nya ada 1 dan 2. Kalau A kurang B irisan C, itu kan tadi hasilnya sama dengan A kurang B, kita gabungkan dengan A kurang C. Maka gabungannya tadi ada 1, 2, 4, 5. Nah, selanjutnya ada distributif selisih terhadap gabungan. Dimana A kurang B gabung C itu sama dengan A kurang B irisan A kurang C. Jadi terbalik dia ya. Maka kita misalkan A 1 sampai 5, B-nya ada 1, 2, 3, 7, 8, C-nya ada 3, 4, 5, 6. Maka A kurang B-nya ada 4,5. A kurang C-nya ada 1 dan 2. Maka A kurang B gabung C ada himpunan kosong karena irisan dari A kurang B dengan A kurang C itu adalah tidak ada, maka hasilnya himpunan kosong. Nah, selanjutnya kita masuk pada penerapan himpunan. Dari diagram di atas ini kita misalkan A dan B-nya merupakan dua himpunan bagian dari himpunan semesta. Berdasarkan diagram di atas itu kita dapat melihat bahwa himpunan semestanya dibagi menjadi 4 himpunan berbeda oleh A dan B. Maka dapat dihasilkan dua rumus penting dari bilangan kardinal suatu himpunan tersebut. Yang pertama itu ada jumlah A ditambah jumlah A komplement itu sama dengan jumlah himpunan semesta. Nah, jumlah A digabung B itu sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B. Nah, untuk lebih memperjelasnya kita masuk pada contoh langsung, di mana di sini dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa. 25 orang gemar minum es buah, 35 orang siswa gemar minum es krim. Dan yang gemar kedua minuman tersebut sebanyak X.
Maka buatkan diagram Venn-nya serta berapa orang siswa yang gemar kedua jenis minuman tersebut. Maka pembahasannya di sini yang pertama, diagram Venn-nya seperti gambar. Di mana 25 dikurang X, dan X-nya itu yang akan kita cari itu pada es buah, dan 35 dikurang X itu yang menyukai es krim. 25 dikurang X ditambah X ditambah 35 dikurang X sama dengan jumlahnya tadi 40. Maka di sini 60 dikurang X sama dengan 40, dan X-nya itu sama dengan 20. Jadi yang gemar kedua jenis minuman tersebut adalah 20 orang siswa. Nah, kita misalkan contoh berikutnya. Di sini ada dari 50 siswa di suatu kelas, diketahui 25 siswa gemar matematika, 25 siswa gemar fisika, dan 7 siswa gemar kedua-duanya. Tentukan banyaknya siswa yang tidak gemar matematika dan fisika. Yang tidak gemarnya ditanyanya lagi. Maka NA irisan B sama dengan NA ditambah NB itu dikurang dengan NS dikurang NX. Nah, NA irisan B-nya ada 7, NA-nya 25, NB-nya 20, maka 25 ditambah 20 dikurang NS-nya ada 50 dikurang NX. Nah, 7 sama dengan 45 dikurang 50 ditambah NX. Maka 45 dikurang 50 sama dengan min 5 ditambah NX. Nah, NX-nya ini kita pindah ruaskan, jadinya 7 ditambah 5. NX-nya sama dengan 12. Maka diagram Venn-nya seperti gambar berikut ini. Jadi yang tidak menyukai kedua-duanya itu ada 12 himpunan semestanya. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran pada materi kali ini. Bu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semua materi yang disampaikan dicatat dan dipindahkan ke buku catatan.